kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, bila mana aksi kami pada hari ini mengganggu kenyamanan dari saudara-saudara sekalian. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa di tahun 2010 ada sebuah kejadian yang dilakukan oleh Bupati Darwis Moriedo, Bupati Bualemo itu sendiri, saudara-saudara sekalian, yaitu penganiayaan yang dilakukan terhadap masyarakat Bualemo itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan hukum yang terjadi di Provinsi Gorontalo itu sendiri, khususnya di Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Karena kalau melihat bahwa aksi penganiayaan ini sudah terjadi 10 tahun, saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami yang tergabung dalam mahasiswa bersama pemuda Provinsi Gorontalo itu turun ke jalan untuk menanyakan bagaimana proses penanganan yang terjadi, proses penanganan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Darwis Moriedo itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, mari sama-sama kita rapatkan barisan, saudara-saudara sekalian, untuk bagaimana kemudian keadilan di Provinsi Gorontalo itu tetap ada, saudara-saudara sekalian, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakhiri keadilan di Provinsi Gorontalo itu sendiri, saudara-saudara sekalian, khususnya untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saudara-saudara sekalian. Karena sampai dengan saat ini Bupati Darwis Moriedo itu masih senang-senang di rumah, saudara-saudara sekalian, itu masih senang-senang berada di rumah, masih bahagia, saudara-saudara sekalian. Tetapi sampai dengan saat ini proses hukum yang berada di Kejaksaan Tinggi itu sampai dengan saat ini tidak menemui kejelasan, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kami melakukan aksi ini untuk bagaimana kemudian keadilan di Provinsi Gorontalo itu sendiri harus ditegakkan, saudara-saudara sekalian. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, saudara-saudara sekalian, hukum itu harus jelas, saudara-saudara sekalian, khususnya untuk oknum-oknum para pejabat-pejabat politik yang saat ini menduduki jabatan-jabatan itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, mari sama-sama kita untuk bagaimana kemudian menuntut kepada Kejaksaan Tinggi untuk proses penanganan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Darwis Moriedo itu cepat diselesaikan, saudara-saudara sekalian. Karena sampai dengan saat ini sudah 10 tahun lamanya kasus ini berjalan, saudara-saudara sekalian, dan tidak menemui kejelasan, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kami akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo untuk bagaimana kemudian segera menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh Bupati Darwis Moriedo itu sendiri, saudara-saudara sekalian, dan cepat melakukan penangkapan terhadap Bupati Darwis Moriedo itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu mari cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suara sound system kembali bergemuruh di bumi seram di Madinah, itu tandanya ada ketidakadilan yang sedang terjadi, saudara-saudara sekalian. Hari ini kemudian aliansi pemuda mahasiswa membuat pergerakan mendatangi Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, menyampaikan kasus yang sama, permasalahan yang sama, yang mentok, yang tidak mampu diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, saudara-saudara sekalian. Duduk tertindas, bangkit melawan, sebab diam adalah sebuah pengkhianatan. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, karena kebenaran tidak akan pernah mati, saudara-saudara sekalian. Ketika suara dibungkam dan kita dituduh untuk subversif dan mengganggu keamanan, maka hanyalah satu kata,
lawan. Hari ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo telah kembali berkhianat terhadap masyarakat kecil yang kemudian tidak memihak kepada sisi keadilan, tapi memihak kepada sisi kapitalis dan menindas kepada sisi sosialis. Saudara-saudara sekalian, undang-undang telah menyebutkan, undang-undang kemudian telah menyampaikan bahwa Bapak Darwis Moidu telah terjerat pidana selaku pembunuhan pada tahun 2010 yang lalu. Maka kami hari ini mahasiswa dan pemuda Gorontalo bersatu, ditunggangi atas nama hukum, ditunggangi atas nama aturan, berdiri atas nama hukum dan berdiri atas nama aturan, menuntut kepada Jaksa Provinsi Gorontalo untuk segera menyelesaikan permasalahan khususnya Bapak Darwis Moidu. Kalau misalnya rakyat kecil saja bisa diselesaikan dengan cepat, kenapa pertanyaan besar Darwis Moidu selaku Bupati Bualemo tidak sempat dan tidak segera diselesaikan? Itu menjadi pertanyaan besar, saudara-saudara sekalian. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik Kejaksaan Provinsi Gorontalo? Kenapa tidak cepat menyelesaikan itu? Kenapa tidak cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah tentunya pidana? Undang-undang telah menjelaskan dalam pasal 351, 352, 353 sudah disebutkan penganiayaan, bahkan hilangnya nyawa seseorang itu dapat dipidanakan. Tapi sampai sekarang Darwis Moidu aman-aman saja di kursi dan tidak tergoyahkan, saudara-saudara sekalian. Mari kawan-kawanku sekalian rapatkan barisan. Mari kita rapatkan barisan, kita datangi Kejaksaan Provinsi Gorontalo. Kita suarakan bahwa kebenaran itu masih ada, bahwa kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Kebenaran selalu akan ada selama rakyat kecil tertindas, selama rakyat kecil itu masih ditirakan, disepelekan. Maka mahasiswa pemuda harus turun ke jalan dan membasmi setiap kejahatan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di jalan. Kami turun ke jalan bukan untuk mencari muka. Kami turun ke jalan ini untuk mencari keadilan. Di mana seorang pemimpin yang laknat, pemimpin yang tidak tahu diri, di mana dia turun untuk rakyat kecil untuk mencari suara. Namun yang terjadi, dia malah menganiaya rakyatnya sendiri. Di mana kita, rakyat kecilnya dianiaya, dianggap ujung, dianggap tai kuku, bungalai tai kuku. Jangan sampai hal-hal yang tidak kamu inginkan akan terjadi. Kami bagi Aliansi Mahasiswa Pemuda Rakyat Gorontalo turun ke jalan ini untuk menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo apa yang sedang terjadi di sana. Kami menanyakan keadilan yang berada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sudah 10 tahun lamanya kasus ini dibiarkan, kasus ini didiamkan. Namun kami juga tidak mau diam. Kami turun ke jalan untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari muka. Jadi untuk Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang sudah mengurung-urung waktu, kami mohon lanjutkan kasus ini. Jangan sampai aksi selanjutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya yang melintasi suara sound system pada siang hari ini. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ketua Kejati Provinsi Gorontalo.
Bupati Bualemo dari Smoridu yang dimana sudah menginjak-injak harga dan martabat masyarakat Provinsi Gorontalo. Apakah hari ini bukan hanya buka tuli yang memperkenalkan keluh kesah kita yang hari ini mengatasnamakan rakyat? Ya, mohon maaf. Sekali-kali kami mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kita kumpul di depan sound system. Teman-teman saksi kita kumpul di sini. Kita sama-sama untuk mendengarkan atau kita sama-sama akan merobohkan gedung yang mewah yang dibangun oleh uang rakyat. Tetapi kepentingan hukum itu tidak benar-benar dijalankan. Teman-teman masa aksi, kita sama-sama kumpul di sini. Masa aksi, Bung Ramdan dan kawan-kawan, Jiran Ari dan kawan-kawan. Lanjut. Iya, kita baca secara sesama bahwasanya kita berdiri tepat di depan kantor yang dinamakan zona integritas. Kalaupun ini dinamakan zona integritas, datangkan Kejaksaan Tinggi di sini. Pak Kepala Kejaksaan Tinggi datangkan. Kami ingin bertanya sama beliau, apakah beliau hanya buta dan tuli terhadap kasus penganiayaan sampai mati rakyat Provinsi Gorontalo? Dan hari ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Firaun yang ada di Gorontalo sudah menginjak-injak harga diri rakyat Provinsi Gorontalo. Ingat, kami bukan tontonan, pada elit ataupun pejabat Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kalaupun Pak Kejati tidak bisa mengambil sikap, kalaupun tidak bisa memproses ini lebih lanjut, silakan keluar dari Provinsi Gorontalo. Saya ingatkan lagi, atas nama rakyat, daerah Gorontalo adalah tanah beradab. Jikalau sudah ada rakyat Gorontalo yang sudah tidak mengedepankan adab, maka patut kami katakan bahwasanya dia bukan lagi rakyat Gorontalo. Dan akan lebih parah lagi, kami akan mengatakan bahwasanya Kejaksaan Tinggi Gorontalo jikalau tidak menuntaskan kasus Bupati Bualemo dari Smoridu, silakan keluar dari tanah Gorontalo. Silakan hengkang dari tanah Gorontalo. Ya, silakan zona integritas diganti dengan zona nyaman. Jangan sampai elit-elit kejaksaan bermain dalam kasus ini. Karena kami sudah berkali-kali datang unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Tapi seakan-akan Kejaksaan Tinggi tuli, buta terhadap kasus ini. Ada apa? Siapa? Jangan sampai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini lombok. Orang Gorontalo bilang lombok, tidak ada power. Hah? Kita sudah berkali-kali kami tekankan. Hari ini jika Kejaksaan Tinggi Gorontalo tidak menghadap kami, mohon maaf, atas nama rakyat, jangankan darah, nyawa, hari ini kami antar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Ya, sampaikan. Ini pejabat-pejabat yang memandang kami, tolong sampaikan sama Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Katakan sama beliau, kami di sini tidak main-main. Ini terkait nyawa. Ya, sampaikan. Bapak-bapak yang memandang kami, sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kami ingin mengundang Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan hormat di hadapan kami untuk kami memintakan sikap Pak Kejati Gorontalo untuk bagaimana penuntasan kasus Bupati Bualemo dari Smoridu yang tidak bermoral dan tidak beradab di tanah Gorontalo yang kita kenal tanah yang beradab. Ya, tolong sampaikan. Kami akan menenduri gedung ini. Kalaupun Pak Kejati tidak datang menunjukkan batang hidungnya, mohon maaf. Kami mohon izin, gedung ini akan kami segel dan kalau perlu kita akan robohkan bersama. Ya, sepakat? Sepakat. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Hidup. Saudara-saudara sekalian, kami perlu sampaikan, sudah 5 kali lamanya kami melaksanakan aksi demonstrasi, baik itu di Polda Gorontalo dan juga di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan kami tidak pernah ditemui oleh salah satu pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo atas nama Bapak Caca Subaca.
kami menanyakan di mana keberadaan daripada pihak Kejati. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo tidak pernah menemui kami, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai ada rekaman yang telah beredar di masyarakat, ada rekaman yang telah beredar kepada mahasiswa, kepada pemuda, kepada orang-orang yang berada di Buah Lemo, bahwa saudara Darwis Moridu telah memberikan sejumlah uang untuk mengamankan kasusnya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Saudara-saudara sekalian, kami tidak mau Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu telah menerima suap dari saudara Darwis Moridu yang notabene-nya sebagai bupati, sebagai Khalifah yang tidak kami hormati. Saudara-saudara sekalian, kami ingin bertanya, apakah Bapak Kejati ada? Pak Kejati ada? Pak Sabang? Pak Kejati ada ya? Pak, Bapak Kejati ada ya? Pak Piki? Pak Kejati ada ya? Nggak ada Pak Kejati. Di mana Pak Kejati, Pak? Di mana? Keluar kemana? Semalam kami sudah konfirmasi. Katanya Pak Jaja Subagja itu ada di Gorontalo. Katanya Pak Jaja itu ada di Kejaksaan Tinggi. Tapi keberadaan daripada saudara Jaja Subagja tidak mampu untuk menemui kami. Masa aksi yang hanya puluhan orang, saudara-saudara sekalian. Kami tahu bersama saudara Darwis Moridu dikenakan pasal 351 ayat 2 dan 3 dan juga contoh pasal 354 ayat 1 dan 2, saudara-saudara sekalian. Tetapi proses hukumnya itu tidak tahu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian. Kami sudah ketemu dengan pihak Polda Gorontalo. Pihak Polda Gorontalo jelas menyampaikan bahwa mereka siap untuk menyerahkan tersangka. Tetapi kenyataan yang ada, pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo seakan-akan itu main mata Bapak dan Ibu sekalian. Ingat, kami tidak akan pernah lelah untuk melakukan aksi demonstrasi di gedung yang terhormat ini Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bung Aldi. Jadi ini sudah jelas ya Pak. Kami menginginkan, kami butuh respon karena kami tegaskan bahwa aksi kita akan kita tuntaskan di gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak main-main dalam persoalan hukum. Ya, hari ini Polda Gorontalo sudah menegaskan bersedia ataupun siap menuntaskan, menyelesaikan bagaimana proses hukum yang terjadi, yang ada di bumi Serabi Madinah. Maka dari itu sekali lagi saya ingin tanya Bapak-bapak pejabat yang ada di dalam sana, tolong saya tegaskan dengan secara baik-baik aksi kami pada hari ini, ya, aksi kami pada hari ini semata-mata untuk bagaimana perspektif hukum, ya, perspektif hukum yang kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai ada kasus suap, jangan ada saling menyuap, Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu kami butuh keseriusan dari Bapak Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo. Sekali lagi, woi yang di dalam, kalau tidak taruh mau masuk, ya. Sekali lagi kami hanya butuh respon karena sejauh ini sudah kurang lebih 5 kali aksi, tetapi tidak ada kejelasan. Jangan salahkan kami sebagai penggoda mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini untuk bagaimana menanyakan kejelasan integritas yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jangan sampai gedung ini, ya, jangan sampai gedung ini dijadikan sebagai transaksi yang kemudian mengamankan kasus-kasus yang besar. Kami tidak ingin proses hukum ataupun hukum yang ada di bumi Serambi Madinah tebang pilih Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu kami butuh keseriusan. Kami tadi sudah menemui Polda Gorontalo dan sudah menyampaikan bahwa mereka siap. Tetapi bagaimana hari ini kejelasan sikap daripada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sekali lagi Pak, kami tidak mau berkeluar-keluar di sini. Tolong keluar Pak, kalau tidak kami akan masuk. Kita akan boikot, semangat ya teman-teman. Semangat ya, kita akan boikot gedung ini. Karena sudah tidak berfungsi lagi. Tidak ada respon. Kemudian hari ini, ya,
sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tolong bapak-bapak yang ada di dalam sana, woi, tidak ada pandangan kali, tolong bantu kejelasan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak mau keluar, orang bawa rasi terus. Saniki lagi orang membakar ban. Jangan salahkan kami kalau kami akan anarkis. Jangan salahkan kami Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kami tidak ditemui oleh Bapak Kejati, oleh Bapak pimpinan tertinggi yang ada di Kejaksaan, maka kami pastikan kami tidak akan pulang Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan bertahan di sini. Kami akan menjelaskan. Oke. Gagah. Oke? Lanjut. Ya baik. Kalau memang para elit pejabat yang di hadapan kami ini menanyakan keseriusan kami ingin sampaikan ya, satu nyawa kami akan tukar dengan nyawa yang tepat hari ini di hadapan kantor Kejati Gorontalo. Mengenai keseriusan kami terhadap kasus ini, kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, jikalau tuli dan buta terhadap kasus penganiayaan yang terjadi kepada rakyat Provinsi Gorontalo, jangan salahkan kami jikalau kami anarkis hari ini ya. Kami sudah berkali-kali mendatangi Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tetapi kenapa Kejaksaan Tinggi Gorontalo seakan-akan buta dan tuli terhadap kasus ini, kawan-kawan? Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Jadi silakan merapat kawan-kawan, Hari ini Pak Kejati katanya tidak berada di tempat. Kita akan segel tempat ini kawan-kawan. Ya. Kami minta Pak Kejati di sini, bukan para elit atau cukong-cukongnya yang mengamankan kasus ini. Ya, kami minta Pak Kejati datang ke sini. Ya, jangan bermain terhadap kasus ini. Ingat, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya rekaman yang beredar menyebutkan dua elit pejabat yang ada di Provinsi Gorontalo, di mana beliau mengatakan akan membantu kasus ini agar tidak ke tahap selanjutnya. Yang hari ini kalau sudah menjadi rahasia umum, sudah sepantasnya Pak Kejati mengambil sikap terhadap kasus ini. Atau jangan-jangan Pak Kejati ini cuma hiasan di Gorontalo? Kalau cuma hiasan di Gorontalo, silakan. Kami tidak butuh orang yang tidak berintegritas. Serapi Madinah. Hidup rakyat. Cek. Teman-teman, kita sudah ada informasi dari Pak Kasat. Kita hanya akan diterima oleh Bapak Aspidum Adpitsus. Tapi kita minta untuk diterima oleh Pak Kejati. Katanya Pak Kejati ada di Gorontalo tapi di luar kantor. Kita akan tunggu sampai malam. 5 kali lamanya kita melaksanakan aksi demonstrasi. Kita tidak pernah ketemu dengan Pak Kejati, Pak. Maka ada apa? Jangan sampai ada permainan yang telah dipermainkan di gedung yang mewah ini. Kami tidak mau. Kami tidak mau ketemu siapa-siapa selain Pak Kejati. Pak Kejati itu ada di Gorontalo, di luar kantor ini. Kami tahu itu. Lanjut. Sekali lagi kami sampaikan, kami menduga di Pak Kejati ada di dalam. Kalaupun di dalam mendengar suara sistem ini dan tidak mau keluar, semoga jadi tuli. Kalaupun tidak ada di luar sekalian, sekali lagi kami hanya mau ditemui oleh Pak Kejati, tidak mau yang lain. Karena sudah 5 kali Bapak Ibu sekalian, kami turun ke Kejaksaan Tinggi sampai dengan hari ini tidak diterima oleh Kejaksaan Tinggi itu sekalian, tidak diterima oleh Pak Jaja. Di mana Pak Jaja sebenarnya? Sekali lagi kami mohon diinformasikan kepada Pak Jaja. Kami mau Pak Jaja yang ada di sini. Kalau tidak, kami akan mencoba paksa masuk. Kami akan mencoba membakar ban. Kalau kalian tidak mau kalian kerjasama dengan kami. Sekali lagi kami datang ke sini baik-baik kepada ibu sekalian. Sekali lagi yang di sana yang hanya senyum-senyum, jangan sampai senyum kalian senyum dibayar. Tidak ada integritas, padahal zona ini zona integritas Bapak Ibu sekalian. Kami tidak mau sekali lagi Bapak dan Ibu, kami tidak mau kalau bukan Pak Kejati. Kalau tidak, sekali lagi kami sampaikan, kalau tidak
kami akan coba paksa balik. Itu dari ketegasan kami. Sekali lagi, wahai yang di dalam, seberapa? Sekali lagi, seberapa yang mau diterima kalau misalnya mau ditangkap aku dapat dengan torang rakyat Gorontalo. Torang butuh keadilan, torang butuh penjelasan, torang butuh penjelasan soal hukum, torang butuh semua. Tapi sampai dengan hari ini, so 5 kali, tapi di Pakajati, di Pajajah tidak mau aku dapat dengan torang. Alasan terus keluar. So kenapa ini keluar terus? Hah? Kenapa? Woi bapak-bapak, woi. Cek, teman-teman semua, kami hanya perlu mengingatkan kepada pihak kejaksaan. Terus terang kami tidak akan pulang, Pak. Bapak lihat jumlah kami hanya sedikit. Kami pastikan kami sampai malam, kami sampai besok, kami sampai lusa di sini. Kami tidak akan pulang, Pak, kalau kita tidak ketemu Bapak Kejati. Sekali lagi 20 menit ke depan kami akan bakar-bakar ban di sini. Mau chaos dan tidak, kami tidak peduli. Sudah lama proses hukum yang menjadi perhatian publik di Gorontalo itu tidak berjalan dengan baik. Katanya menunggu fatwa. Kami sudah cek di Mahkamah Agung, fatwanya sudah keluar, fatwanya sudah terkirim. Tapi oleh pihak kejaksaan, oleh pihak Kejari, itu tidak ada katanya, Bapak dan Ibu sekalian. Rakyat telah menanti-nanti proses hukum yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita sepakat ya, kita akan nunggu Pak Jaja. Kita sama-sama sepakat ya. Sepakat. Kita sama-sama sepakat. Kita konsisten, kita komitmen untuk menunggu Bapak Jaja Subagja di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, saudara-saudara sekalian. Kami ini hanya mahasiswa, Pak. Kalau hanya berdebat nggak usah takut, Pak. Kalau hanya berbicara nggak usah takut. Kita ini bukan preman. Kita ini bukan orang-orang yang anarkis. Maka kami minta dengan hormat kepada pihak Kejaksaan Tinggi, kepada pihak Saudara Jaja Subagja untuk dapat menemui kami di depan gedung yang terhormat ini. Halo, Pak, so 5 kali, Pak. Sekali lagi, so 5 kali torang datang ke sini. Atau mungkin tipe, torang cuma mahasiswa, Pak. Torang butuh kejelasan, torang butuh diskusi. Torang bukan preman. Tapi kalau sekali lagi sampai dengan hari ini di Pakajati tidak mau baku dapur dengan torang, mungkin torang yang mahasiswa begini mungkin bisa jadi preman, Pak. Sekali lagi kami hanya butuh ketemu dengan Pakajati, buat di Pakajati yang torang ini. Karena sekali lagi alibi dipakai, alibi Pakajati banyak sekali. So banyak sekali dia pakai alibi. Keluar kantor padahal so tahu ke sana bahwa sebentar dia mulai tanggung mahasiswa, pemuda dan rakyat. Tapi sampai dengan hari ini kok keluar terus dari longolauti. Hah? Kalau memang tidak mau aku dapat orang, berarti Lombok. Kalau Lombok mending mundur. Jangan halo. Ambil hati-hati ya, rakyat ya silau londo. Tapi balik boleh odi. Cek, kami akan putar rekaman, Pak. Katanya ada. Kami akan putar rekaman pada pagi hari ini. Dan ini harus diklarifikasi. Tidak? Iya. Putar. Nanti kasih dari Bang Jo. Jadi kami sampaikan lagi ya. Pokoknya orang tidak mau baku dapat dengan siapapun. Kami Pokoknya Pak sampaikan Kejati. lagi. Kami minta Pak Kejati datang di tempat ini, ya. Gorontalo ini kecil. Jangan-jangan Pak Kejati di Balemo, ya? Jangan-jangan toh? Karena ada rekaman yang menyebutkan dua elit pejabat yang ada di Provinsi Gorontalo untuk mengamankan kasus ini. Jangan-jangan Pak Kejati takut. Jangan-jangan Pak Kejati takut untuk mempertanyakan ini di hadapan beliau. Hah? Karena sudah masuk ain atau sudah diamankan, ya. Kami ini sudah berkali-kali datang di kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini rekamannya, Pak. Dengar. Panas-panas. Itu berarti cerminan hukum kita
tidak pada tempatnya, tidak pada jalanannya ya. Mohon maaf, kalau begitu kami atas nama rakyat ingin berdaulat dengan sendirinya. Jikalau lagi-lagi Pak Kejati tidak datang di tempat ini, 20 menit ke depan kami akan bakar ban. Ya, kita 15 akan menit bakar, lagi. kita akan bakar ban ya. 15 menit lagi kita akan bakar ban. Kita tunggu Ya. kepastian. Dan kami di sini datang dengan baik-baik, tidak mau mengundang sikap premanisme, ya, tidak memancing sikap premanisme. Jadi yang kami minta hanya Pak Kejati. Kami datang di sini bukan hanya teriak-teriak Pak, kami bawa rekaman. Apakah ini tidak melanggar hukum? Apakah rekaman itu tidak melanggar hukum? Kalau Pak Kejati mau bilang tidak, Pak Kejati suruh pulang Jo. Ya, suruh pulang saja. Suruh ganti kamar yang orang yang mampu menuntaskan kasus ini. Lagi-lagi saya tekankan ya, satu nyawa kami akan tukar dengan nyawa yang hari ini berdiri tepat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo. Hidup rakyat, hidup rakyat. Jadi sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, Pak, sekali lagi kami tegaskan, kami akan seriusi persoalan ini karena bukan hanya satu kali Pak, Bu. Ya, jadi tolong, kalaupun suara kita, aspirasi kita tidak dengarkan, maka kita akan boikot Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ya, jadi sekali lagi, kalaupun Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi tidak berada di kantor, ya, ada di mana Bapak Ibu sekalian? Kami minta, kami hanya ingin ketemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo karena kapasitas dan kapabilitas beliau. Kami akan pertanyakan bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi di Polres Serambi Madinah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bapak-bapak yang ada di dalam tolong berinisiatif untuk menelpon Kepala Kejaksaan Tinggi. Jangan sampai kami boikot gedung ini karena gedung ini sudah tidak berfungsi lagi. Kami tidak ingin hukum yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ada di bumi Serambi Madinah hanya tajam ke bawah tetapi tompol ke atas. Orang-orang yang memiliki jabatan, yang memiliki duit tidak diproses dengan syaril adilnya. Maka dari itu, sekali lagi, tolong telepon Kejaksaan Tinggi, tolong telepon Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sekali lagi, tolong teman-teman masa aksi, tolong rapatkan barisan. Kita satukan sebagai wujud keseriusan kita untuk menuntut hukum, untuk menuntut keadilan. Mari sama-sama kita rapatkan barisan, teman-teman yang ada di belakang. Ayo sama-sama. 5 menit lagi terus semua bakar ban. Sekali lagi 5 menit lagi terus semua bakar ban. Kalau tidak ada inisiatif untuk telepon Pak Kejati, 5 menit lagi terus semua bakar ban. Mau dikira telah lama bercerita? Tidak. So 5 kali ini, so 5 kali. Kali lagi, bapak-bapak yang pakai kacamata, telepon dulu tim Pak Kejati. Tolong serius ini, tolong serius. Kalau tidak tolong sampai ikut jalan. Kami berharap ya seluruh pejabat Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk kooperatif dengan aksi kita. Kami hari ini tertib ya Pak. Jangan menimbulkan, jangan memancing premanisme yang ada. Tolong seriusi ya Pak, tolong seriusi Pak. Kenapa tertawa Pak? Tolong Pak, kami ini menanyakan kejelasan hukum. Kalau tidak ditindaki, kami akan boikot. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Sepakat. Jadi Pak, sebagai bentuk keseriusan kami, di sebelah kiri saya ada ban Pak. Kita akan bakar ban. Sekali lagi saya ingatkan, kalaupun tidak ada Kepala Kejaksaan Tinggi, Iya, lanjut. 3 menit lagi Pak. So ada ban. Jadi begini Pak, ya.
Lagi-lagi tidak ada keseriusan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mohon maaf, kami akan membakar ban. Silakan gerbang ini dibuka. Gerbang ini dibuka, kita bakar tepat di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ya, kita akan menandakan bahwasanya perlawanan ini bukan hanya main-main. Kita akan memperlihatkan kepada rakyat Gorontalo di mana harga diri rakyat Gorontalo yang diinjak-injak, yang katanya hanya di ujung kuku, dan ternyata yang mengatakan adalah Bupati Bualemo yang hari ini punya kasus penganiayaan sampai mati. Ya, Bakar jadi sekarang. jangan salahkan kami, Pak. Jangan salahkan kami. Baruban. Kami akan menandakan tanda bahaya. Sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Baruban. Kami akan menandakan. Baruban yang Kami akan bakar. menandakan tanda bahaya itu bakar ban. Ya. Baru baliho. 1 jam lagi dari sini baliho yang terang bakar. 2 jam kemudian gedung yang terang bakar. Pak Ajudan, jangan cuma jaga bahagia Pak Ajudan. Di Pak Kejati ada suruh kangen bahagia betul lah. Lobo Pak Ajudan, lobo. Tidak ada paling. Pak Ajudan, lobo. Pak Ajudan sangat-sangat lobo Anda Pak Ajudan. Lobo. Jangan sampai Pak Ajudan dan kawan-kawan telah menerima suap. Yang sebanyak sekali kita punya banon yang 800 lebih tembus sama tembus sari. Bakar Jawa bakar. Jangan sampai gedung ini merupakan bangunan yang dibangun oleh uang dari Sorin Bapak Ibu. Hanya jual beli kasus yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Bapak Ibu sekalian. Bakar. Ya, pasti ada sini. Ya. Dan mungkin kita sudah lihat bersama sebelah sini Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung itu sudah terbakar ya. Ya, jadi jangan pancing kami membakar dan motor. Jangan pancing kami. Lagi-lagi kami ingatkan ya. Orang ini masih muda Pak, tidak ada yang orang pikir. Masih ya. Orang ini masih muda, tidak ada yang orang pikir. Jadi kalau mau tanya terang barani. Kalaupun mau tanya silakan mau tidak bisa dipakai jadi mau barani. Soalnya kali pakai jati lo, kamu lo. Ojo kok pakai jati. Kita hanya mau diskusi. Abang seorang meminta kejelasan bagaimana kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan kami akan mendengarkan rekaman 2 tokoh, lagi saya ingatkan, 2 tokoh elit di Provinsi Gorontalo itu disebut dalam rekaman ya. Ya, silakan yang laki-laki merapat ke depan. Merapat ke depan yang laki-laki. Pak Kejati, tolong terima anak-anakmu ini Pak Kejati. Woi Pak, Pak tolong Kejati, tolong terima adik-adikku ini Pak Kejati. Oke, Woi Pak, pelan-pelan Pak. Mantap. Jangan tegang. Abang seorang mahasiswa buka kecil. Tahan. Lobo Pak Kejati. Datangkan Lobo Pak Kejati, Lobo Kejati ya. Kami Lobo ingin Pak Kejati. akan Pak Kejati membantu Lobo. kasus ini ya. Ya, jangan pancing kami. Sudah pancing. Sudah ikan di dalam, sudah doi terlalu banyak. Mana orang mana di Pakajati? Di Kejati mana? Pakajati mana? Kasih. Mana di Pakajati? Orang mau di Pakajati datang ke sini. Woi Pak Ajudan. Woi. Lobo. Kalau mau di Pakajati ada di sini. Kalau tidak, gerbang ini mau ganti yang baru lagi. Hah? Pak Polisi ya, kami sampaikan lagi ya, pembicaraan kami dengan pihak Polda itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Bahkan pihak Polda itu siap dengan kasus ini. Ya, ya. Ini Bapak Polisi lihat oleh para pejabat-pejabat di belakang untuk melawan kami. Sedangkan kami ini datang ke sini atas nama rakyat untuk menanyakan bagaimana supremasi hukum di Gorontalo. Pak Kasar, sudah ditelepon Pak Kejati ya? Ya, Udah ya? Enggak, kita minta, pada intinya kita minta Pak Kejati. Pak Kejati mau pulang ke rumah dinas kan? Pak Kejati mau pulang ke rumah dinas, kita tunggu. Enggak, kita mau terima Pak Kejati. Kita tidak mau yang lain. Kita mau Pak Kejati. Takut. Taruhlah sampai besok. Tolong desen. Dapat orang Pak. Takut. iya ya. Ya, ingat sikap arogansi terhadap rakyat
Bapak lihat sendiri terhadap kami, bahwasanya kami hanya menuntut para pejabat yang ada di Provinsi Gorontalo yang diberikan tugas sangat berat untuk menyelesaikan masalah ataupun kasus hukum yang besar di Gorontalo. Tapi hari ini seakan-akan buta. Dan Ya, masa Bapak mau jangan ada gerakan ya. Bagaimana Bapak ini goyang-goyang pagar? Aduh, Bapak itu batahan, jangan bergoyang. Itu juga ya. Oh iya. Ini ternyata pihak kejaksaan sudah yang kurang sama-sama ada bergoyang pagar. Aplaus dulu, aplaus. Iya. Pak Kejati, teman-teman di kejaksaan, kami ingin menyampaikan ada rekaman Pak, sehingga itu harus diklarifikasi. Tidak apa-apa, biar nanti mau mati di sini, biar Pak Kejati tahu orang perjuangan. Ada rekaman, ada 2 oknum politisi yang telah disodorkan uang, yang diindikasi suara itu adalah suara Darwis Moridu. Katanya ada inisial AD, ada inisial IL, yang hari ini akan mengamankan pihak kejaksaan. Makanya sudah 1 bulan lamanya P21 yang ditetapkan, yang sudah dilengkapi oleh Polda Gorontalo, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan daripada proses hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian, itu Polda mau kasih terima tersangka dan juga barang bukti Pak, tetapi pihak Kejaksaan Tinggi cenderung untuk abai dan tidak mau untuk menahan tersangka Darwis Moridu, pelaku penganiayaan yang ada di Kabupaten Bualemo. Bapak dan Ibu sekalian, saudara Darwis Moridu bupati Halipah, tapi bukan bupati saya, bukan Halipah saya, karena dia telah melakukan pembunuhan, dia telah melakukan penganiayaan terhadap rakyatnya. Maka kami minta, kami ingin Bapak Kejati Gorontalo itu hadir di tengah-tengah kami untuk menjawab berbagai tuduhan, berbagai asumsi yang telah dilayangkan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Lanjut. Goyang. Iya ya. Hajar. Jadi tetap tidak ada kejelasan Pak. Pak Kejati mau menghadap kita atau kita undang dengan terhormat. Coba ditelepon Pak. Kami mendengar. Kami ingin mendengar pernyataan. Pak Kasat, bagaimana? Saya telepon dulu. Ini Pak Polisi menjalankan tugas untuk mengamankan, kami paham. Ya, kami paham. Saya yakin bukan hanya Bapak yang menjadi pejabat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini kan. Ada yang lain, datangkan ke sini dan berkompromi dengan kita. Telepon Pak Kejati, kita mau bertemu dengan beliau. Kalau memang pagar ini tidak mau digoyang-goyang, silakan buka Pak. Kami minta dibuka. Iya. Kalau pun tidak bisa berkompromi, mohon maaf. Kami akan cabut. Kami akan cabut pagar ini ya. Kami akan cabut. Lagi-lagi, kalau mau tanya keseriusan kami terhadap kasus ini sudah sangat serius. Dan pihak Polda sudah mau membantu kami. Mereka sudah siap terhadap kasus ini. Tinggal bagaimana di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Atau jangan-jangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo betul apa yang dia bilang di rekaman. So aman? Hah? So aman? So aman? Hah? So aman. Bikin kasihan. Rakyat Gorontalo ini tidak bodoh-bodoh. Di sini juga ada mahasiswa, ada pemuda. Ya, Pak Kasat, kenapa Pak Kejati tidak mau membangun penenturan Pak Kasat? Hah? Tako? Kalau saya rasa tako itu sebenarnya bukan alasan. Atau mungkin Pak Kejati sudah bersuah. Atau bagaimana Pak Kasat? Pak Kasat, tolong minta Pak Kejati datang di sini. Sekali lagi, Pak Polisi, tolong tidak mau baku ada dengan Pak Polisi. Sekali lagi harusnya Pak Polisi itu mengayomi. Ini tolong dibuka saja. Tolong dibuka ini, jangan baku dorong. Semacam mahasiswa, semacam anak-anak. Padahal. Sekali lagi, Pak Judan, Lambang, woi, tolong butuh Pak Kejati di sini. Goyang lagi dulu. Goyang. Cabut dulu. ya. Kami kan sudah minta. Santai teman-teman, santai. Kawan-kawan. Kalau memang gerbang ini tidak mau digeser, kita buka saja Pak. Dan kami minta Pak Kejati datang di sini dengan bersama para elit pejabat Kejaksaan Tinggi Gorontalo, ya. Ya Pak ya, sudah terlalu nyaman di luar. Kami ingin mengundang, tolong dong hargai kami. Kita panas-panasan di sini atas nama rakyat. Kita bicara atas nama rakyat, kepentingan rakyat. Bagaimana? Ya, teman-teman, saya ada informasi. Informasi ini perlu untuk saya sampaikan.
pihak kejaksaan itu meminta waktu 10 menit untuk mengkomunikasikan dengan pihak Pak Kejati. Kita tunggu ya. Tunggu. Iya, dia sementara telepon. Oke, sambil orasi nggak apa-apa, orasi aja. Kita tunggu sampai 10-15 menit. Yang sampai gedung Kalau tidak orang lanjut Kejaksaan Pak jadi gedung perdagangan hukum. Perang tako, kabobo. Sekali, Pak, kenapa nanti sekarang 10-15 menit lagi? Kau nanti mau tunggu nanti tak goyang-goyang pangan. Kau nanti bisa tunggu tak goyang-goyang gerbang. Baru mau komunikasi dengan Pak Kejati. Aduh, lempung. Sekali lagi 10 menit dari sekarang orang mau tunggu. goyang Kalau tidak orang mau goyang poli, bukan gerbang. Gedung orang mau goyang. Tanya tahu hukum, tahu aturan. Pidana tidak ditegakkan. Kasih keluar. Turun kasih keluar dia. Ada 4 SKS, turun ke bawah. Baru sebesar 1 orang. Sekeluar kemari. Bapak kurung di sana. Bater badoi. Orang tunggu 10 menit. Orang tunggu 10 menit. Pak, boleh buka saja ini gerbang. Boleh buka saja ini gerbang, Pak. Orang tidak mau apa? api. Iya, buka saja ini gerbang, Pak. Oh, mahasiswa saudara. Buka saja. Dorong ke kanan, dorong ke kanan. Buka saja. Dorong ke kanan, Pak. Buka saja. Buka saja ini gerbang. Supaya kalau dimulai, jangan dimulai ke umat tanpa di sini. Kalau buka saja, buka. Buka jauh. Buka. Orang bukan ikan garam. Pak. Kenapa kalian tidak boleh masuk? Hah? Woi rakyat pakai dong itu. Pakai uang rakyat itu, Pak. Uang rakyat bangunan itu. Sana bangunan baru dibangun, rakyat belai. 7 menit lagi. 7 menit lagi, Pak. 7 menit lagi. Kalau tidak, orang mau paksa masuk. Hah? Mau tahu? Selima kali di sini. Dewa tidak ada di Kejati mau muncul kamari. Selima kali. Dewa tidak ada. Bola 6 menit, Pak. Bola 6 menit. Sudah hitung terus ini. Kalau tidak, orang mau paksa masuk. Orang mau bongkar ini gerbang. Mau pasang ulang, mau ganti ulang. Abo gampang. Mau ganti ulang poli. Abo gampang begini cara bermain anggaran. Mau begini. Jangan mau sholat. Boleh mau sholat. Jangan mau sholat ya. Sekarang mau sholat dulu boleh. Dorong tidak kasih mau sholat di dalam. Oi, tunggu dulu. Ada aja. Pak, orang mau sampai di dalam boleh? Ada musola di sini, Pak. Ada musola, Pak. Boleh, Pak. Pak Rizky, Pak. Orang muslim, Pak. Bukan cuma apa. Oi, aja. Sorry karo di mana aja? Di mana dulu? Hah? Komunikasi. Teman-teman, ini kan masih azan. Kita tunggu dulu. Kita sama-sama tunggu Kejati. Kita mau minta klarifikasi apakah sudah menerima suap atau tidak. Kalau Pak Kejati tidak mau datang, berarti Pak Kejati sudah menerima suap. Begitu ya, begitu teman-teman ya. Maka kalau Pak Kejati menghadapi kami, berarti Pak Kejati tidak menerima suap. Kalau Pak Kejati tidak menerima kami, berarti Pak Kejati menerima suap. Bapak Doi dari Pate Darem, dari Pate Laka. Baru ini hukum jaga kasih jual beli. Sabobo, tidak ada harga diri. Tidak ada harga diri. Ajan. Tunggu dulu. Oke, ajan. Kita selesai dulu ajan 5 menit. Orang sampai batas soal 5 menit komunikasi. Kalau tidak, tolong membongkar. Oke, Tolong membongkar. Tunggu dulu.